Nah, setelah registrasi tadi, kita akan mencoba membuat kelas baru di Google Classroom kita. Nah, ini kita sudah registrasi dan sudah masuk di Google Classroom tadi. Nah, untuk membuat kelas baru, di sini ada tanda plus ya. Nah, di situ ada keterangan buat atau gabung dengan kelas. Nah, kita klik di situ. Nah, kita klik yang buat kelas ya, karena kita akan membuat kelas baru. Ada keterangan seperti ini. Nah, kita centang saja. Saya telah membaca dan lain sebagainya. Kemudian lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diisi tentang kelas kita. Nama kelasnya apa? Misal, ini adalah kelas online pembuatan Google Classroom misal ya. Nah, bagiannya misal apa? Apakah kayak seksi 1, seksi 2, seksi apanya? Misal kelasnya kelas fotografi misal. Kemudian bagiannya landscape atau food fotografi. Nah, itu silahkan ya. Saya kosongkan saja bagiannya. Kemudian di sini ada mata pelajaran. Nah, itu kalau biasanya untuk SD, SMP, SMA atau kuliah gitu, itu boleh diisi untuk mata pelajaran IPA, IPS. Kalau untuk SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, itu teman-teman butuhnya mata pelajaran apa. Ruang, misal kita adanya di ruang mana? Misal kalau di lantai atau di ruang kita isi ruang 201 misal ya. Nah, itu silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nanti ya. Saya di bagian ini saya kosongkan saja dengan mata belajarnya karena kita buat sekarang bukan untuk mata pelajaran ya. Lanjut. Nah, klik membuat. Nah, sambil menunggu nanti Google Classroom akan membuat sebuah kelas. Nah, di sini akan muncul sebuah kelas untuk kita. Ada beberapa keterangan di sini. Oke, kita abaikan saja. Nah, di kelas ini supaya lebih menarik ada beberapa hal pengaturan awal yang harus kita setting di kelas kita. Apa? Yang pertama adalah kita bisa memilih tema untuk kelas kita. Nah, ini di atas ada kayak header seperti itu. Kita bisa pilih tema di sini. Ada tema-tema yang disediakan oleh Google Classroom yang sudah ada di sana. Teman-teman bisa memilihnya. Nah, misal tema-tema seperti ini. Misal karena saya pilih Google Classroom, misal saya pilih yang ini bisa. Atau teman-teman kalau mau bisa mencari tema-tema yang lain, misal bahasa Inggris atau sejarah, kemudian matematik dan sains, kemudian seni, olahraga atau juga yang lain ya, itu banyak pilihan sekali. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nah, karena kelas kita ini general, saya akan coba general ya. Kita pilih yang ini aja deh. Nah, kalau sudah dipilih, kemudian pilih tema kelas. Nah, maka nanti ini akan berubah sesuai dengan tema yang kita sesuaikan gitu ya. Nah, apakah hanya dari tema yang sudah ada saja? Bisakah kita mengupload supaya lebih menarik? Misal kita membuat foto sendiri, itu bisa ya. Misal kita bisa tinggal klik upload foto saja. Nah, saya sudah menyiapkan gambar tadi ya. Kita bisa pilih gambar di laptop kita atau di PC kita. Misal, nah, sorry, mana ya? Oke. Kita cari filenya. Oh, ini misal. Nah, kita sudah menyiapkan gambar yang ini. Kita pilih saja. Setelah kita pilih, nah, mengupload sebentar. Kemudian kita pilih tema kelas yang ini. Nah, ini bisa disesuaikan tingginya karena ini agak memanjang dan
foto yang saya agak lebar, jadi ada beberapa bagian yang tercrop ya. Nah, saran saya nanti mungkin teman-teman dalam memilih gambar bisa disesuaikan dengan posisinya itu apa ya, melebar gitu ya. Jadi jangan kotak atau ya jangan kotak lah gitu. Oke, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu kurang lebihnya ya. Silahkan teman-teman bisa memilih tema yang sudah ada di sini. Kalau misal teman-teman, saya lebih suka tema deh, boleh silahkan bisa dipilih di sini. Atau tadi bisa menggunakan upload foto tentang dari file-file yang apa ya, file foto yang ada di PC atau laptop kita. Nah, selain tema, ada hal yang penting yang menurut saya teman-teman harus atur juga. Ini akan sangat mengganggu kalau tidak diatur. Di bagian ini, menu ini, klik, kemudian ada setelan ya. Nah, ini yang harus kita atur sebelumnya, yaitu notifikasi email. Kenapa notifikasi email ini harus kita atur terlebih dahulu? Karena ada alasannya. Kalau teman-teman suka ada notifikasi di HP atau kemudian di emailnya, maka silahkan teman-teman enablekan atau apa ya bahasanya, enable ya, mengaktifkan notifikasi email ini. Tapi nanti efeknya adalah di email yang kita pakai itu setiap kegiatan apapun yang ada di Google Classroom ini, mau komen, mau posting, mau anak-anak peserta bertanya dan lain sebagainya, itu akan ada pemberitahuannya di Google Classroom kita. Kalau hanya satu kelas itu nggak terlalu crowded. Tapi bayangin kalau teman-teman punya 6 kelas di Google Classroom, kemudian semuanya mendapat notifikasi, saya pernah banget, dan itu di email kita penuh sama notifikasi, dan menurut saya itu nyampah banget. Jadi kalau teman-teman tidak perlu banget, tidak penting-penting banget, saran saya kita nonaktifkan saja notifikasi emailnya ya. Jadi notifikasi emailnya ya bisa teman-teman nonaktifkan. Jadi nanti di email tidak akan nyampah gitu ya. Nah, mungkin itu saja dulu di pembuatan kelas kita.